Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Desiana, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024, selaku Kakak Pembimbing. Perkenalkan, nama saya Herudi Satria Kirana dari kelompok Werner Heisenberg yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi intensitas penggunaan e-wallet pada mahasiswa UNY. Adapun anggota kelompok saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Busman Arifin. Saya dari Program Studi Manajemen 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraida Hanifa dari Program Studi Akuntansi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yudrika Lulu Alutfianisa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2025. baik teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembahasan yang akan disampaikan oleh materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada sesi presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada bersatu pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem transaksi keuangan. Jika dahulu transaksi dilakukan dengan barter, lalu berkembang menjadi penggunaan uang logam dan uang kertas, kali ini masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi non-tunai melalui inovasi teknologi finansial, salah satunya elektronik wallet atau e-wallet. E-wallet hadir sebagai dompet digital yang memungkinkan penggunanya menyimpan saldo, melakukan pembayaran, transfer hingga mencatat transaksi secara praktis, cepat dan aman. Di Indonesia, penggunaan e-wallet berkembang pesat dalam beberapa tahun. Di Indonesia, penggunaan e-wallet berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat dari transaksi digital. Layanan seperti GoPay, OVO, Dana, Shopify, dan Link aja menjadi bagian dari keseharian masyarakat mahasiswa. Faktor kemudahan penggunaan keamanan promosi, faktor kemudahan penggunaan keamanan promosi cashback serta integrasi dengan berbagai layanan digital memperkuat tren adopsi e-wallet. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital natif merupakan kelompok yang paling adaptif terhadap perkembangan teknologi ini. Intensitas penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa relatif tinggi karena kebutuhan transaksi sehari-hari, mulai dari membayar makanan di kantin, belanja daring, hingga membayar transportasi dan kebutuhan akademik. Namun fenomena ini membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi e-wallet membantu mahasiswa bertransaksi lebih efisien dan mendukung pencatatan keuangan. Di sisi lain, intensitas penggunaan yang tinggi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif akibat kemudahan akses dan profesi yang ditawarkan. Selain itu, e-wallet yang berkembang di masyarakat berpotensi mempengaruhi cara mahasiswa berinteraksi dengan teknologi finansial. Persepsi mengenai keamanan, pengaruh teman sebaya, serta budaya kampus dapat mendorong meningkatnya intensitas penggunaan. Namun, belum banyak penelitian secara khusus menelaah bagaimana tren tersebut berhubungan dengan pola manajemen keuangan mahasiswa. Apakah membantu mereka menjadi lebih bijak atau justru sebaliknya? Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai intensitas penggunaan e-wallet terhadap mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat intensitas penggunaan e-wallet, pengaruh tren terhadap perilaku mahasiswa, serta implikasinya terhadap pola manajemen keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi penyedia layanan e-wallet, pihak universitas dan mahasiswa sendiri, dan memanfaatkan teknologi finansial secara lebih bijak, aman, dan efektif. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat intensitas penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua,
bagaimana tren e-wallet mempengaruhi intensitas penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara intensitas penggunaan e-wallet dengan pola manajemen keuangan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian tujuannya yang pertama yaitu mendeskripsikan tingkat intensitas penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, menganalisis pengaruh tren e-wallet terhadap intensitas penggunaan e-wallet mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Ketiga, mengkaji hubungan antara intensitas penggunaan e-wallet dengan pola manajemen keuangan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Pertama, rekomendasi strategi bagi penyedia layanan e-wallet agar meningkatkan kualitas e-wallet dan dapat meningkatkan kepuasan penggunanya. 2. Data dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi penyedia e-wallet, regulator maupun pembacanya. 3. Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar lebih bijak dalam pemakaian wallet. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Selanjutnya itu ada manfaat. Penelitian ini memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana sih intensitas penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan menganalisis pengaruh tren e-wallet terhadap mahasiswa sehingga diketahui pola manajemen keuangan mahasiswa. Wawasan ini penting bagi mahasiswa karena dapat meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan digital. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk penyedia layanan e-wallet yang ingin memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu tinjauan masyarakat. Ada konsep dan tren penggunaan e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi finansial yang memungkinkan penggunaannya untuk menyimpan saldo, melakukan pembayaran, transfer dana, hingga mencatat transaksi secara elektronik. Di Indonesia, e-wallet berkembang sejak tahun 2007 melalui e-cash, Telkomsel, dan XL. Kemudian, e-wallet mulai populer setelah adanya Dana, OVO, dan lainnya. Beberapa faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan e-wallet antara lain kemudahan transaksi, kecepatan, keamanan, serta banyaknya promosi berupa cashback dan diskon. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan kampus juga berperan penting dalam meningkatkan adopsi teknologi lain. Tren penggunaan e-wallet semakin meningkat sejak pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan aktivitas fisik dan kekhawatiran terhadap penyebaran virus membuat masyarakat lebih waspada dan fokus pada pembayaran digital yang aman dan praktis. E-wallet atau dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, Shopify, dan Link aja menjadi solusi terbaik dalam mengikuti kebutuhan harian, mulai dari pembelian makanan, belanja online, transportasi, hingga pembayaran tagihan bulanan. Berdasarkan data Bank Indonesia, persentase masyarakat yang menggunakan dompet melonjak sangat drastis antara tahun 2020 hingga 2022 sebelum COVID-19. Tingkat penggunaan dompet digital hanya berkisar 10%, namun meningkat menjadi 44% sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Bahkan besar dalam mendorong seseorang menerima teknologi baru. Khofifah dan Kardiem pada tahun 2024 mengemukakan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat mendorong intensitas penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa, sedangkan persepsi resiko tidak signifikan. Dan social influence juga berperan positif. Khofifah dan Kardiem pada tahun 2024. Sementara itu, Theory of Learned Behavior atau TPB menegaskan bahwa sikap norma sosial dan kontrol
perilaku juga mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan e-wallet. Di sisi lain, intensitas penggunaan e-wallet dapat berdampak pada pola manajemen keuangan mahasiswa. Jika digunakan secara bijak, e-wallet membantu mahasiswa dalam pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan efisiensi waktu. Namun, jika penggunaannya terlalu tinggi tanpa kontrol, mahasiswa bisa terdorong untuk lebih konsumtif karena kemudahan akses dan godaan kompetisi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering menggunakan e-wallet cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda dibanding dengan yang jarang menggunakannya. Beberapa studi menemukan hubungan antara tingginya penggunaan e-wallet dengan perilaku konsumtif. Studi Pontianak menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet memicu perilaku konsumtif meskipun literasi keuangan saja tidak signifikan. Itu Nawawi pada tahun 2020. Sementara penelitian lain menekankan bahwa pencatatan transaksi dalam e-wallet itu membantu dalam transaksi dalam e-wallet itu membantu dalam manajemen keuangan. Ada juga temuan yang menunjukkan potensi e-wallet dalam bentuk konsumtif yang lebih rasional, seperti yang ditemukan pada pengguna klik aja, yaitu Sari, Mintarti, dan Utomo pada tahun 2020. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana intensitas penggunaan e-wallet berkorelasi dengan pola manajemen keuangan mahasiswa Universitas Yogyakarta, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai manfaat maupun risiko dari penggunaan teknologi finansial ini. Saya selaku moderator izin menambahkan untuk bab 3 yaitu metode riset. Yang pertama ada lokasi riset. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam metode. Terhadap berbagai objek penelitian, lokasi penelitian ada di wilayah kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada desain riset. Yang pertama ada desain penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statik. Kemudian, yang kedua ada objek, lokasi, dan waktu penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa di daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan e-wallet sebagai alat transaksi. Yang ketiga ada sampel. Dalam Kamus Ilmiah Populer 2006, populasi adalah jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Sedangkan sampel adalah contoh atau barang yang dipilih secara asal. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan penelitian, populasi merupakan jumlah semua orang atau non yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Baik, selanjutnya ada sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan atau sumber aslinya. Maka, data primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang akan disebarkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, sedangkan untuk data sekunder berasal dari artikel atau jurnal, internet, dan sumber. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga ada objek atau variabel. Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang menggunakan e-wallet dalam setiap kegiatan transaksi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama terdapat variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga ada variabel moderasi. Selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Responden adalah mahasiswa
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang menggunakan e-wallet. Dan data sekunder, data yang berasal dari literatur seperti jurnal atau artikel tentang penggunaan e-wallet. Terdapat teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara daring kepada responden sesuai kriteria sampel. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi dua deskriptif. Langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada ada uji validalitas. Yang kedua ada analitas deskriptif. Yang ketiga analisis korelasi. Dan yang keempat ada pengujian hipotesis. Ada penyimpulan hasil riset. Penyimpulan hasil riset digunakan berdasarkan pada tujuan penelitian dan dari hasil analisis data. Berikut beberapa poin yang difokuskan terhadap penelitian. Yang pertama, tingkat intensitas penggunaan e-wallet. Yang kedua, pengaruh tren e-wallet terhadap intensitas penggunaannya, terutama mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ketiga, hubungan antara intensitas penggunaan e-wallet dengan manajemen keuangan. Dan yang keempat, ada dampak nyata. Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, responden adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang menggunakan e-wallet. Dan data sekunder, data yang berasal dari literatur seperti jurnal atau artikel tentang penggunaan e-wallet. Terdapat teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara daring kepada responden sesuai kriteria sampel. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi dua deskriptif. Langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada uji validalitas. Yang kedua ada analitas deskriptif. Yang ketiga analisis korelasi. Dan yang keempat ada pengujian hipotesis. Ada penyimpulan hasil riset. Penyimpulan hasil riset digunakan berdasarkan pada tujuan penelitian dan dari hasil analisis data. Berikut beberapa poin yang difokuskan terhadap penelitian. Yang pertama, tingkat intensitas penggunaan e-wallet. Yang kedua, pengaruh tren e-wallet terhadap intensitas penggunaannya, terutama mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ketiga, hubungan antara intensitas penggunaan e-wallet dengan manajemen keuangan. Dan yang keempat, ada dampak nyata. HP kamu iPhone kah? Selanjutnya ada bab 4 yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran biaya yang dipakai di bahan habis pakai, lalu ada di sewa dan jasa, lalu ada di transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan, lalu ada lain-lain seperti biaya komunikasi, biaya publikasi, lalu ada biaya AdSense, biaya media sosial, dan lain-lain. Lalu setelah direkap sumber dana semuanya, dari Bilmawa mendapatkan 8.180.000, lalu di perguruan tinggi 2.022.000 dengan jumlah 10.220.000 rupiah. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Dari bulan pertama pada minggu pertama dan kedua yaitu terdapat perencanaan kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing. Lalu ada di bulan pertama dengan minggu ketiga dan keempat dengan identifikasi topik. Dilanjutkan bulan kedua dengan pengumpulan literatur pada minggu pertama dan kedua. Lalu bulan kedua pada minggu ketiga dan keempat dengan penyusunan proposal. Lalu ada bulan ketiga dengan minggu pertama dan minggu kedua dengan revisi proposal. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan kuesioner atau alat pengumpulan data. Setelah itu uji coba kuesioner. Lalu ada observasi penelitian dan pengumpulan data. Setelah itu ada diskusi kelompok, lalu ada pengolahan data analisis data. Selanjutnya ada diskusi penafsiran hasil analisis, lalu ada evaluasi program. Selanjutnya ada penyusunan draft awal laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan bab-bab laporan, lalu ada revisi laporan. Setelah itu ada finalisasi laporan penelitian, lalu ada persiapan presentasi. Selanjutnya ada latihan presentasi dan yang terakhir adalah presentasi hasil penelitian. Dari kelompok kami, sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan.
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.